Oke, shalom. Shalom Selamat semua. sore, selamat berjumpa kembali di Global Revival Indonesia. Kita mau menaikkan pujian lebih dalam ku menyembah. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena sudah dipelihara ya sepanjang hari ini. Haleluya. Kita mau angkat sama-sama suara kita di depan Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Shalom yang baru bergabung, kita mau berikan suara yang terindah bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Amin. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Ku tinggikan Kau, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Shalom yang baru bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Kau, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus. Kami mengucap syukur Roh Kudus. Sore hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
juga mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan pengurapan-Mu secara khusus, supaya Tuhan setiap firman yang akan kami dengarkan bersama-sama di Global Revival Indonesia maupun Global Revival Women yang saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang online bersama kami, walaupun secara tubuh Tuhan kami tidak bersama, tetapi Engkau hadir Tuhan di setiap anak-anak-Mu yang saat ini ikut bersama kami di dalam kebaktian online Bapa. Dan biarlah pengurapan-Mu Tuhan turun, sehingga Tuhan yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat boleh dilepaskan. Amin. Yang mengalami jalan buntu Tuhan akan buka, dan Tuhan berikan penghiburan. Kami minta urapan secara khusus di dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami patah hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh pencuri, yaitu iblis yang mencuri kebenaran firman Tuhan. Patah hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Darah Yesus bungkus kami yang ada di tempat ini, bungkus setiap pemirsa yang menyaksikan ibadah saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Semangat ini. Tuhan. Haleluya. Kita langsung firman. Oke. Satu lagi. Oke, kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini tentang doa. Puji Tuhan ya, karena sebentar lagi kita mau berdoa ya untuk bangsa dan negara yang akan diadakan tanggal 17 ya. Kita mau belajar kenapa kita perlu berdoa. Nah, sebelumnya kita akan baca di dalam Efesus 6 ayat 12. Yang punya Alkitab bisa buka ya. Efesus 6 ayat 12 sampai 13 dan 18. Oke. Karena dalam hidup ini saudara yang kekasih, kita perlu berdoa karena kita mempunyai lawan yang sangat licik dan cerdik, dan Tuhan bilang kita juga harus lebih cerdik ya. Efesus 6 ayat 12 sampai 18. Ya. Sampai 18. Ya. Oke. Mari kita baca. Efesus 6 ayat 12 sampai Efesus 6 ayat 12 sampai 18. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berhasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunaanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini ayat luar biasa ya. Tuhan berbicara kepada kita saat ini, sore hari ini, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi peperangan kita bukan melawan manusia ya, melawan sesuatu yang kelihatan. Kalau kita melawan sesuatu yang kelihatan itu gampang ya, tinggal ambil senjata, tembak, dan meninggal ya. Tapi lawan kita, Tuhan berkata, sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu penghulu-penghulu udara, kuasa-kuasa gelap. Nah, bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang tidak kelihatan nyata di dalam mata kita, saudara ya? Itu sangat-sangat sukar ya. Itu sangat-sangat membutuhkan bukan hanya tenaga secara jasmani kita, tetapi yang utama kita membutuhkan roh. Ya, karena roh itulah yang diberikan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah terima Yesus, yaitu Roh Kudusnya itu.
yang memberikan kita, ya, yang memberikan power, ya. Saudara kekasih, masih ingat murid-murid Tuhan Yesus yang waktu dipenuhi oleh api, yaitu kuasa Roh Kudus, ya saudara. Dia bisa berbicara bahasa lidah, dan di saat kepenuhan Roh Kudus itulah murid-muridnya mempunyai power, berani memberitakan kebenaran. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa itu penting, ya. Doa itu seperti nafas hidup kita. Kalau kita tidak berdoa, kita sama dengan mati, saudara, ya. Bukan hanya mati secara jasmani, tetapi roh kita mati, saudara. Kita akan kalah dalam menghadapi setiap masalah, setiap problem yang selalu datang, ya. Jadi setiap hari itu nggak ada namanya orang nggak ada masalah, selalu ada masalah. Tetapi Tuhan berkata, ya, jangan takut, ya. Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita melawan. Dengan apa? Dengan berdoa, saudara. Karena doa adalah cara Allah, ya, berikan agar kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita berdoa, ya, Tuhan katakan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan menjawab. Walaupun tidak menjawab Tuhan 100%, ya, tetapi Tuhan memberikan power, memberikan kekuatan. Karena apa, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya? Bukan hanya doa, tetapi kita perlu percaya, ya. Kita perlu membangun kepercayaan, hubungan dengan Allah secara intim, saudara. Ya, kita bisa menyaksikan bagaimana waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, dia memberikan contoh. Dia saat pagi hari itu dia berdoa, saudara. Coba Markus 1 ayat 35, ya. Kita mau lihat karakter Tuhan dulu, ya. Karena Tuhan itu datang ke dunia ini memberikan contoh, ya. Markus 1 ayat 35. 1 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin, ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus kasih contoh, ya, bagaimana berdoa. Saat pagi hari, saat orang terlelap, ya, saat orang masih dalam mimpi, saudara, Tuhan Yesus sudah bangun, ya. Dia sudah bangun, dia memberikan contoh untuk kita berkomunikasi, ya, dengan Bapa, ya. Kalau kita berkomunikasi dengan Bapa, ya saudara, apa yang kita lalui hari-hari pasti tidak ada namanya pertengkaran, saudara, ya. Tidak ada rasanya dongkol di hati. Kenapa kita setiap hari terasa misalnya bangun tidur kalau kita nggak berdoa, ya saudara, kesel rasanya hati, ya. Ada aja masalah, padahal sedikit masalah yang timbul menjadi besar, saudara. Karena apa? Karena kita tidak berdoa, kita tidak menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, saudara. Akhirnya apa? Iblis ketawa, ya. Akhirnya ada celah, saudara, ya. Akhirnya kita yang dibuat babak belur sama setan, sama iblis, saudara. Makanya orang Kristen penting berdoa, ya. Karena berdoa itu juga diperintahkan dengan Tuhan, ya. Tuhan sudah memberi contoh. Mari kita berdoa. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi persoalanmu? Ya, Tuhan akan sanggup menjawab. Tuhan akan sanggup memberikan. Dengan apa? Kita berdoa. Nah, sore hari ini kita mau belajar, ya. Makanya kenapa, saudara, nanti acara 17 Agustus, ya, sudah dibentuk tim, ya, 1000 pendoa, ya saudara. Karena kita memang perlu berdoa buat bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia, bukan hanya Indonesia. Sekarang saudara bisa melihat, ya, di media-media atau di handphone kabar-kabar sangat mengerikan, saudara, ya. Bisa kebakaran hutan atau api itu seperti neraka itu seperti ada di bumi, saudara, ya. Kenapa sampai semua itu terjadi, ya? Karena Tuhan ingin melihat, ya. Tuhan ingin hati-hati yang tersentuh untuk berdoa, untuk berlutut di hadapannya, ya. Itulah kalau dunia atau bumi ini dikuasai oleh setan, saudara, bukan sukacita lagi, ya saudara, tetapi kegelisahan, air mata, ya, derita, ya. Karena apa? Iblis yang menguasai, saudara. Makanya masih seperti firman Tuhan katakan, ya, 1-2 orang berkumpul, ya, di situ
apapun yang diminta Tuhan akan berikan. Amin. Ya. Jadi bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang kekasih, jadikan doa itu nafas dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu perintah Tuhan. Ya. Perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ya saudara, banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang yang terhilang. Ya. Orang-orang banyak depresi saat ini. Karena apa saudara? Corona belum selesai, banjir lagi belum selesai, terjadi kebakaran di mana-mana saudara. Ya. Begitu banyak air mata yang tercurah. Harusnya air mata itu tidak tercurah kalau kita mendahulukan Tuhan. Kalau kita mau merendahkan di kaki Tuhan, saudara, semua tidak akan terjadi. Ya. Semua terjadi karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan tidak ingin manusia itu lebih jauh lagi. Ya. Tuhan izinkan semua terjadi. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan kita mendekat kembali kepadanya. Makanya saudara yang kekasih, sungguh luar biasa kalau masih ada kegerakan doa, ya, untuk setiap bangsa-bangsa, untuk setiap negara-negara, saudara. Karena masih ada orang-orang yang terbeban berjiwa-jiwa. Ya. Karena setiap doa itulah yang mengantarkan kita, ya, membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dia akan, saudara yang kekasih, di akhir zaman akan terjadi penuaian malaikat. Banyak kesaksian saudara. Ya, dia seorang gay. Saya pernah baca kesaksiannya dan saya pernah dengar. Ya, waktu di toilet dia lihat ada terang saudara, dan dia dijamah oleh Tuhan dan dia mencari, ya, tempat di mana anak-anak Tuhan berkumpul. Ya, dia mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Saudara, semerah apa dosa kita? Ya, kalau kita mau bertobat, kita mau kembali kepada Tuhan, ya, Tuhan pasti ampuni saudara. Tetapi jangan sampai kalau kita sudah ditebus Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, kita kembali ke dosa lagi saudara. Ya, ini kesaksian luar biasa saudara. Itulah penuaian malaikat. Kenapa terjadi penuaian malaikat? Karena banyaknya anak-anak Tuhan yang berdoa. Ya saudara, jadi bukan manusia lagi yang menuai sekarang saudara, tetapi malaikat Tuhan, ya, mencari orang-orang yang hatinya benar-benar rindu, yang hatinya benar-benar mau dijamah Tuhan, yang hatinya benar-benar mau kembali kepada Tuhan. Tuhan akan datang sendiri. Luar biasa saudara, ya, luar biasa. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu mendengarkan sesuatu yang positif. Jangan mendengarkan kabar-kabar yang negatif. Ya, kita perlu isi firman Tuhan, kita perlu isi doa. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri contohkan saat pagi-pagi, ya, saat orang-orang masih terlelap dia berdoa. Ya, Tuhan kasih contoh. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kehendaki bukan hanya mengenal, Tuhan Yesus kehendaki bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan Yesus kehendaki untuk melakukan. Mari saudara kekasih yang dalam Tuhan, yang melihat channel ini, ya, berikan hati, ya, untuk bergabung dengan anak-anak Tuhan, untuk berdoa di mana saudara berada. Ya, baik saudara yang berada di Indonesia, berdoa buat Indonesia, maupun di Amerika, berdoa buat Amerika. Tanggal 17 ada kegerakan anak-anak Tuhan. Ya saudara, ini adalah himbauan yang sangat luar biasa, karena di dalam doa ada kuasa yang luar biasa. Saudara punya handphone? Pasti semuanya punya handphone. Handphone itu saudara, kalau sudah baterainya low, kita tidak akan bisa pakai. Ya, kita tidak bisa nelpon, kita tidak bisa lihat berita-berita. Makanya kenapa ada changer saudara, ada cas, supaya handphonenya bisa nyala. Nah, kalau handphonenya sudah bisa nyala, bisa dipakai saudara. Ya, akhirnya kita lancar komunikasi. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita saudara. Kita perlu cas. Bagaimana kita cas kehidupan kita? Yaitu dengan doa. Bukan hanya dengan doa, dengan membaca firman Tuhan. Bukan hanya membaca, kita merenungkan. Ya, kita merenungkan pagi, siang, dan malam, dan kita melakukan. Saudara yang kekasih,
kita bisa melakukan firman Tuhan itu bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi itu hasil dari buah-buah doa kita. Kekuatan yang dari Tuhan itu, saudara, ya, kekuatan yang dari Tuhan itu kita bisa menembus, ya, bukan hanya kuasa kegelapan, bukan hanya mengalahkan iblis, karena firman Tuhan katakan iblis ada di bawah telapak kaki kita, ya, bukan di depan kita atau di atas kita, di bawah, dan kita diberikan kuasa untuk menginjak. Saudara, Tuhan ciptakan kita itu untuk berhasil, tidak ada koma, titik, ya, titik, saudara, ya, tidak ada koma, ya. Tapi bagaimana kita bisa menghendaki atau melakukan semuanya? Dengan berdoa, saudara. Kita melihat lagi contoh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus berdoa? Kita akan baca Lukas 6 ayat 12. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan baca dalam Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Amin. Amin. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan hanya pagi saja kita berdoa, saudara, ya. Kita malam juga berdoa. Saudara punya handphone. Handphone kalau habis baterai, saudara nggak bisa pakai, kan? Nah, saudara nggak bisa komunikasi dengan siapapun, kan? Kalau waktu saudara butuhkan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita mati, saudara, mati secara rohani, ya. Akhirnya apa, saudara? Ya, masalah yang harusnya bisa selesai nggak selesai, ya. Seharusnya kita naik, jadi kita turun, semakin turun, saudara. Firman Tuhan katakan, Tuhan jadikan kita kepala bukan ekor, saudara. Tuhan angkat kita naik, bukan turun, saudara. Bagaimana kita bisa menggenapi firman Tuhan itu? Yaitu dengan berdoa. Tidak ada cara lain, saudara. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Seperti saudara punya handphone, ya, saudara bisa komunikasi dengan teman-teman atau dengan keluarga melalui handphone itu. Telepon aja bisa seharian, handphone aja bisa nyala seharian, ya. Bagaimana dengan kita dengan Tuhan, saudara? Ya, kalau kita dimatikan changernya dan power handphonenya habis, kita nggak bisa lagi komunikasi. Ya, ini contoh yang simple, saudara. Ya. Makanya Tuhan perintahkan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan, saudara. Ya, sesuatu yang tidak kelihatan itu sangat dangerous, sangat berbahaya. Tetapi Tuhan memberikan kuasa, memberikan power kepada kita, saudara, untuk berkata-kata melalui firman-Nya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa ada saat ini. Ini bukan karena kekuatan, karena kita makan nutrisi, kita makan buah-buahan, bukan, saudara. Tapi itu karena kasih karunia Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup. Ya, saudara yang kekasih, kita punya harta banyak. Tidak ada nyawa di bengkel, saudara, atau di toko. Ya, itu adalah anugerah. Bangun pagi kita masih bisa menghirup udara. Ya, saudara, kita masih bisa bernapas. Itu adalah anugerah. Nah, anugerah yang Tuhan yang sudah berikan kepada kita jangan disia-siakan, saudara. Waktu yang Tuhan berikan, pergunakan dengan baik. Supaya apa? Kita setiap hari beroleh kemenangan, saudara. Masalah boleh ada, ya, problema boleh ada, tetapi kemenangan demi kemenangan akan diperoleh bagi anak-anak Tuhan yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin. 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 Ya, makanya kenapa, saudara yang kekasih, saya ibaratkan handphone dengan changer, saudara. Ya, saudara yang kekasih punya handphone, semua saat ini semua pada punya handphone, ya. Jadi ya, kalau handphone kita bawa nih pergi, ya kan, jauh nih, saudara. Nah, terus misalnya di tempat pedesaan, kayak saya pernah dulu tahun 2000, saudara yang kekasih, saya pernah ke Bangka di daerah Kaposa. Itu belum ada namanya listrik, saudara. Ya, jadi mereka pakai diesel. Nah, waktu di tempat sana itu, saudara,
Kalau dieselnya mati, ya udah mati. Kita nggak ada lampu lagi, kita nggak ada penerangan lagi. Kalau kita punya handphone, kita nggak bawa power bank, ya saudara tahu semua power bank ya, itu pengganti charger ya saudara, ya udah mati total. Ya. Mengapa saya gambarkan power bank, saudara? Ya, karena apa, saudara? Doa itu ibarat power bank. Kenapa saya bilang power bank? Power bank itu ada isinya untuk ngecas handphone supaya handphonenya nyala. Kalau kita waktu nggak listrik mati, kita nggak bawa power bank nih, ya kan? Seperti yang saya saksikan tadi, ya pasti kita nggak bisa nyalakan handphone, saudara. Ya, handphone kita pasti mati total, saudara. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita tidak berdoa, ya, kita tidak menjadi power bank, saudara. Ya, kita akan mati, saudara, mati secara rohani. Akhirnya apa, saudara? Waktu masalah datang, ya, masalah seharusnya sepele, saudara, jadi besar, saudara. Ya, apalagi masalah orang yang berumah tangga, ya, masalah kita punya anak, punya suami, ya saudara. Bukan hanya orang rumah tangga, anak-anak muda-mudi sekarang udah juga banyak masalah. Ya, masalah pacar atau masalah pekerjaan, saudara, ya. Makanya kita butuh power bank, kita butuh doa, ya, supaya nggak mati, saudara, ya. Hubungan kita dengan Allah supaya nggak mati, kita tercas terus, saudara. Walaupun listrik mati, tapi kita cas terus, saudara. Makanya kenapa kita perlu, saudara, berdoa saat pagi hari, saat malam hari. Bukan hanya pagi dan malam hari, setiap hari. Ya, karena kita berdoa, orang-orang yang percaya Yesus berdoa tidak dibatasi, saudara. Ya, kita naik mobil, setir mobil pun bisa berdoa, saudara. Ya, kita jalan kaki pun bisa berdoa. Cuma, saudara, Tuhan katakan, ya, jangan sampai kita berdoa, ya, orang mengetahui, saudara. Ya, nah, biarlah Bapamu di surga ya yang tahu, saudara. Makanya kenapa, saudara, kita perlu adanya hati yang selalu berdoa. Kita perlu cas terus, ya saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita harus penuh powernya. Jangan mati, saudara. Kalau mati bahaya, ya saudara. Mati bahaya. Kita nggak bisa komunikasi dengan Tuhan. Kita harus terus cas, ya, kehidupan kita harus terus cas. Makanya saudara, kalau 1000 orang berdoa, Tuhan aja bilang ya, 1, 2 orang, 3 orang berkumpul bersatu hati berdoa, ya apa yang menjadi kebutuhan Tuhan kasih. Apalagi 1000, wow, luar biasa. Ya, mari saudara yang kekasih dalam Tuhan yang melihat channel ini, ya, di Global Revival Indonesia nanti ada tanggal 17, yaitu doa bersama. Wah, luar biasa, ya, bisa bergabung, ya saudara. Karena di Global Revival Indonesia ini ada nomor-nomor handphone yang bisa dihubungi, saudara. Ya, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, sore hari ini saya mau berikan ini kepada saudara. Kita perlu terus cas hidup kita dengan Tuhan. Kita perlu terus berdoa dengan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita boleh semakin dikuatkan, ya. Ya, kita boleh semakin dikuatkan, ya. Walaupun keadaan dunia yang saat ini menggemparkan, ya, kabar-kabar berita yang sangat menggemparkan, tetapi tetap kita kuat. Kapanpun Tuhan panggil, kita siap. Tetapi kalau orang yang tidak berdoa, ya, orang yang tidak mengenal dan menerima Tuhan Yesus, pasti ketakutan. Waduh, besok aku sakit, waduh nanti mau cari uang supaya bisa hidup lagi. Saudara, nggak bisa, saudara. Nyawa nggak ada dibeli di toko, saudara. Nyawa itu adalah dikasih cuma-cuma sama Tuhan. Kita itu adalah gambaran Tuhan, kita dihembuskan nafasnya. Makanya kenapa kita hidup, ya, karena untuk menggenapi rencana Tuhan, ya, supaya kita beroleh kemenangan, supaya kita tidak mengalami hukuman kekal, saudara, ya, supaya kita tidak ditelan sama singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelan, ya saudara, supaya kita tidak diseret oleh kuasa kegelapan. Saudara yang kekasih, ini memang kisah nyata, saudara, banyak kesaksian,
Ya, bagaimana? Jangan menyepelekan saudara, neraka itu ya. Saya aja pernah mengalami mati suri saudara, yang saya pernah saksikan di Global Revival Women saudara. Gelap, rintik tangis, jeritan saudara, mengerikan. Ya saudara, jangan sampai ada seorang pun yang mau masuk ke situ saudara. Saudara kalau sudah dipanggil Tuhan, ya tidak ada kesempatan. Saudara menghadap Tuhan, Tuhan aku beri kesempatan hidup lagi lah, supaya aku nggak masuk ke penghukuman kekal. Nggak ada saudara. Kalau sudah mati, ya sudah terakhir waktunya saudara. Makanya yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu cas. Kalau handphone aja setiap hari kita pegang nyala terus saudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah? Kita perlu cas, ya saudara, supaya nggak mati rohani kita, tetapi rohani kita semakin hidup, ya. Jadi kita beroleh kemenangan saudara, ya. Boleh mujizat Tuhan, ya saudara, kesembuhan saudara, kekuatan. Walaupun Tuhan kita sudah berdoa, tetapi Tuhan belum sembuhkan. Tapi karena kita ngecas power bank kita, doa kita, hubungan intim sama Tuhan, kita nggak akan gelisah. Kita pasti akan bisa bicara. Walaupun saya sakit, ya saat ini saya belum dijamah Tuhan, saya tetap bersyukur. Karena Tuhan yang punya saya, Tuhan yang punya kesehatan saya. Ya saudara, dan Tuhan pasti akan lulus saudara. Karena Tuhan tahu, Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita saudara. Ya, Tuhan hanya ingin melihat keseriusan kita sampai di mana kita serius sama Tuhan. Makanya Tuhan selalu memberikan contoh yang baik saudara. Bagaimana berdoa saat pagi bangun, bagaimana malam hari berdoa. Jadi dia terus ngecas ya, ngecas hidupnya untuk tetap berhubungan dengan Bapa. Begitu juga dengan kita. Kita harus ngecas terus Tuhan. Jangan sampai habis komunikasi kita dengan Tuhan, saudara. Oke, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan kita. Ya, jangan lupa nanti tanggal 17 Agustus bersama-sama kita akan berdoa buat bangsa dan negara supaya perlindungan kasih Allah menyertai kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama putramu yang tunggal Tuhan Yesus, kami berdoa untuk acara tanggal 17 Agustus 2021 yang diadakan 1000 pendoa Tuhan buat bangsa-bangsa, juga buat negara kami Indonesia. Mari Kau campur tangan, Kau berikan kelancaran, supaya Tuhan apapun yang menjadi pokok doa kami Tuhan sendiri yang akan menjawab, dan Tuhan sendiri akan buat bekerja sehingga kuasa Tuhan mengalir, sehingga banyak orang-orang mengenal akan Engkau Yesus, sehingga orang-orang banyak Tuhan diselamatkan, banyak orang-orang yang sakit disembuhkan, banyak orang-orang yang berbeban berat Tuhan lepaskan, karena ada kuasa di dalam setiap doa-doa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami selalu mengisi hidup kami akan kebenaran firman-Mu, dan berikan roh takut akan Tuhan, supaya kami selalu memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, dari pemerintahan, Bapak Presiden, juga Menteri, juga staf-staf yang lainnya, berikan roh takut akan Tuhan. Juga Tuhan Yesus kami buat berdoa bagi yang sakit, yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Mereka yang di dalam kesesakan, Tuhan berikan kekuatan. Kami juga berdoa buat Global Revival Indonesia, juga Women. Tuhan Kau campur tangan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu. Berikan roh takut akan Tuhan dan berikan hikmat supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom. Tuhan memberkati. Oke.